I'll take those! Throw it! Go! Setelah pertempuran Avengers melawan pasukan Centauri, seorang pengusaha rongsokan yang bernama Adrian Toomes dan anak buahnya bekerja memungut puing-puing sisa pertempuran. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Adrian dan anak buahnya diusir oleh petugas Departemen Pengendalian Kerusakan milik pemerintah yang bekerja sama dengan perusahaan milik Tony Stark. Sebenarnya Adrian tidak terima karena dia sudah mengeluarkan modal cukup banyak untuk menyewa petugas agar dia bisa memulung rongsokan peninggalan alien ini. Namun dia tidak bisa apa-apa. Adrian dan anak buahnya pun kembali ke markas mereka. Seorang anak buahnya lalu memberitahu kalau mereka mempunyai beberapa rongsokan alien yang sebelumnya berhasil mereka pungut. Dia bertanya apakah mereka harus mengembalikan puing-puing ini kepada pemerintah. Seorang anak buah lain yang bernama Mason berkata kalau dia bisa membuat senjata dari rongsokan ini. Adrian pun akhirnya memiliki ide. Bagaimanapun juga, dia dan anak buahnya membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga mereka. 8 tahun kemudian, Adrian dan anak buahnya merakit dan menjual senjata yang mereka buat dari rongsokan alien. Dengan teknologi alien itu, Adrian juga membuat armor yang bisa terbang yang dia namai Vulture. Dengan armor Vulture itu, Adrian mencuri rongsokan alien dari gudang milik pemerintah. Adrian menjual senjata buatannya itu dengan harga yang tinggi. Sementara itu, di tempat lain, Spider-Man atau Peter Parker diminta oleh Tony Stark untuk membantunya saat sedang berselisih dengan Kapten Amerika. Peter bersama asisten Tony yang bernama Happy langsung berangkat ke Jerman naik pesawat pribadi. Tony juga memberikan kostum Spider-Man baru untuk Peter. Di Jerman, Spider-Man mendapat tugas untuk mencuri tameng milik Kapten Amerika. Setelah misi selesai, Tony lalu membuat video alibi untuk Bibi May. Tony mengatakan kalau Peter ikut dengannya pergi ke Jerman karena urusan kerja magang di Stark Industries. Sesampainya di rumah Peter, Tony berkata kalau Peter boleh menyimpan kostum Spider-Man pemberiannya. Tony akan menghubungi Peter lagi jika ada misi berikutnya. Setiap hari, Peter menunggu telepon dari Tony. Hingga tak terasa sudah 2 bulan berlalu. Peter selalu mengirimkan pesan kepada Happy menanyakan apa misi selanjutnya, namun tidak pernah dibalas. Peter hanya bisa menunggu sambil menjalani kehidupannya sebagai anak SMA biasa. Di sekolah, Peter mempunyai teman dekat yang bernama Ned. Ned menghampiri Peter dan mengajak Peter untuk merakit Lego bersama. Namun Peter menolak dengan alasan dia harus kerja magang di Stark Industries. Peter terpaksa berbohong karena siapa tahu tiba-tiba Tony Stark menghubunginya. Di sekolah ini, Peter menyukai kakak kelas yang bernama Liz. Namun Peter hanya bisa memendam perasaannya karena Liz adalah cewek populer di sekolah. Liz juga kapten tim cerdas cermat sekolah yang sedang mempersiapkan lomba di Washington. Seharusnya Peter juga ikut lomba cerdas cermat ini. Namun Peter menolak ikut serta karena dia tidak bisa pergi jauh. Dia harus siap ketika Tony Stark menelponnya nanti. Di tim cerdas cermat ini, selain Liz dan Ned, ada juga Michelle, si gadis aneh yang selalu memperhatikan Peter, dan juga Flash, si tukang bully. Sepulang sekolah, Peter selalu mampir ke kedai roti lapis milik Pak Delmar. Setelah itu, dia memakai kostum Spider-Man-nya untuk menolong orang-orang. Peter kemudian menceritakan apa yang dia lakukan kepada Happy lewat telepon, meskipun hanya berupa voicemail. Peter sangat berharap Happy membalas pesannya. Peter kemudian melihat beberapa perampok sedang merampok ATM di seberang toko Pak Delmar. Perampok itu menggunakan 2 senjata canggih. Peter pun maju menghentikan perampok-perampok itu. Namun salah satu perampok menembakkan senjata penyedot. Peter berhasil menahan senjata itu dengan jaringnya. Perampok yang lain kemudian menembakkan senjata lainnya. Peter bisa menghindar, namun tembakan senjata itu menghancurkan toko roti Pak Delmar. Setelah menyelamatkan Pak Delmar, Peter mencoba menghubungi Happy. Kali ini Happy mengangkat telepon itu. Peter menceritakan tentang perampokan ATM barusan. Namun Happy tidak ada waktu untuk mengurusi hal itu. Happy berkata kalau dia sedang sibuk karena Tony Stark telah menjual menara Avengers. Happy sedang mengemasi barang-barang yang akan dikirimkan ke markas Avengers yang baru. Sebelum menutup telepon, Happy menyuruh Peter untuk tidak melakukan hal yang berbahaya. Saat akan pulang, Peter kehilangan tas ransel yang berisi baju gantinya. Peter pun terpaksa pulang ke rumah dengan kostum Spider-Man. Dia menyelinap masuk lewat jendela. Tak disangka, Ned sudah ada di dalam kamarnya. Ned kaget setelah tahu kalau temannya adalah Spider-Man. Peter pun meminta Ned untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Jika Bibi May sampai tahu, dia pasti akan melarang Peter menjadi Spider-Man.
Selain itu, Bibi May bisa saja dalam bahaya jika identitas Spider-Man terungkap. Keesokan harinya, Ned menawarkan diri untuk menjadi asisten Peter. Ned akan membantu Peter untuk menangkap para penjahat. Peter tentu saja menolak. Mereka berdua lalu tak sengaja mendengar Liz bercerita dengan temannya kalau dia menyukai Spider-Man. Ned spontan mengatakan kalau Peter kenal dengan Spider-Man. Peter pun menjelaskan kalau dia beberapa kali bertemu dengan Spider-Man saat magang di Stark Industries. Flash kemudian datang dan memanas-manasi Peter. Untuk membuktikan perkataan Peter barusan, Peter harus mengajak Spider-Man datang ke pesta yang diadakan Liz malam ini. Mau tak mau Peter pun menyetujui hal itu. Malam harinya, Peter dan Ned datang ke pesta Liz. Peter tak lupa memakai kostum Spider-Man di balik bajunya. Awalnya Peter menahan diri untuk tidak berubah menjadi Spider-Man karena tidak ada untungnya. Namun Flash terus-terusan mengejeknya. Peter yang tak tahan pun terpaksa ganti kostum. Peter mengganti kostum Spider-Man di atap rumah. Tiba-tiba dari kejauhan, Peter melihat ledakan cahaya aneh. Peter yang penasaran memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi. Peter harus berlari karena tidak ada gedung untuk berayun. Di bawah jembatan, dua orang anak buah Adrian yang bernama Montana dan Shocker sedang melakukan jual beli senjata dengan seseorang yang bernama Aaron Davis. Diam-diam Peter mengamati kejadian ini. Namun tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ned menelponnya. Akhirnya Peter keluar dari persembunyiannya. Peter mengambil senjata milik Shocker, namun Montana menyerang Peter hingga Peter terlempar. Mereka pun kabur. Peter lalu melemparkan jaringnya di mobil Shocker, membuatnya terseret. Montana terus menembaki Peter dengan senjata buatan mereka. Khawatir akan ketahuan polisi, akhirnya Shocker menelpon Adrian. Senjata yang dipakai Montana kemudian terjatuh. Shocker lalu berhasil melepaskan Peter dari mobilnya. Peter pun mengambil jalan pintas untuk mencegat mereka. Di saat Peter melompat, Adrian datang membawa Peter terbang dan kemudian melemparkannya ke sungai. Kostum Peter lalu mengeluarkan parasut, namun parasut itu justru melilit tubuh Peter. Setelah Peter terjatuh ke dalam sungai, Iron Man datang menariknya. Tony ternyata memasang pelacak di kostum Spider-Man. Tony memarahi Peter yang bertindak gegabah. Peter pun beralasan kalau dia harus menangkap Vulture karena orang itu telah menjual senjata-senjata berbahaya kepada para penjahat. Tony lalu menyuruh Peter menyerahkan hal itu kepada pihak FBI. Ternyata, Tony hanya mengirim kostum Iron Man saja dengan pengendali jarak jauh, sementara dia sendiri saat ini ada di India. Tony ingin Peter menangani kasus yang remeh, seperti pencopet dan hewan yang tersangkut di pohon, bukannya malah membahayakan diri sendiri seperti saat ini. Peter tentu saja menolak karena dia merasa mempunyai kemampuan lebih dari itu. Sebelum pergi, Tony menyuruh Peter untuk berhenti mengurusi penjual senjata ilegal itu. Di tengah jalan saat akan kembali, Peter menemukan senjata milik Adrian yang terjatuh di jalanan. Keesokan harinya, Peter membongkar senjata itu bersama Ned. Peter lalu mengambil batu bercahaya dari senjata itu untuk mengujinya lebih lanjut. Tak disangka, mereka melihat Shocker masuk ke dalam sekolah. Peter membuntuti Shocker untuk mencari tahu. Shocker diperintahkan Adrian untuk mencari senjata yang semalam terjatuh. Dia mendapatkan sinyal energi di sekolah ini, namun dia tidak menemukan senjata itu. Diam-diam, Peter akhirnya berhasil menempelkan alat pelacak di tubuh Shocker. Dengan alat pelacak itu, Peter dan Ned tahu kalau para penjual senjata itu memiliki markas di suatu tempat di Maryland. Peter tidak mungkin pergi ke sana karena jaraknya yang terlalu jauh. Tiba-tiba dia teringat tentang lomba cerdas cermat sekolahnya yang diadakan di Washington DC. Tempat itu tidak terlalu jauh dengan Maryland. Akhirnya Peter pun memutuskan untuk ikut lomba cerdas cermat itu. Bapak Harrington selaku guru pembimbing tentu saja senang karena Peter kembali bergabung dengan tim, karena Peter adalah siswa terpintar di sekolah. Happy lalu menelpon Peter, karena dari alat pelacak dia melihat Peter pergi keluar kota. Peter pun beralasan kalau dia pergi untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Sesampainya di penginapan, Ned membantu Peter melepas pelacak pada kostumnya. Peter tidak mau Tony tahu apa yang sebenarnya dia lakukan di sini. Di layar laptop, Ned melihat banyak fitur canggih di kostum Spider-Man itu, namun diblokir oleh sistem pengaman. Peter yang penasaran meminta Ned menonaktifkan sistem pengaman itu. Awalnya Ned menolak, namun saat Peter berkata kalau dia akan menjadikan Ned sebagai asistennya, akhirnya Ned mematikan sistem pengaman itu. Malam itu juga, Peter berencana untuk pergi melacak markas penjahat dan kembali sebelum lomba dimulai. Di saat Peter memakai kostum Spider-Man, Peter mendengar ada suara AI yang memandu Peter menggunakan kostumnya itu. Peter menamai voice AI itu dengan nama Karen. Karen menunjukkan di mana alat pelacaknya berada.
Setelah sampai di tempat yang dituju, kostum Spider-Man ternyata bisa mendengar percakapan dari jarak jauh. Peter pun mendengar kalau Adrian dan anak buahnya itu berencana akan merampok truk yang membawa puing-puing rongsokan alien. Adrian lalu muncul menggunakan kostum Vulture. Adrian masuk ke dalam truk menggunakan segel penembus. Setelah mengambil barang curian, Adrian berniat kabur. Namun Peter merebut barang curian itu. Peter ingin menyerang Adrian, namun Peter tidak bisa membiasakan diri dengan mode bertarung yang baru. Akhirnya Peter terjatuh ke dalam truk. Segel penembus juga terlepas, membuat Peter tidak bisa kabur dan pingsan di dalam truk. Peter kemudian terbangun. Saat keluar dari truk, ternyata dia ada di dalam gudang rahasia milik pemerintah. Peter tidak bisa keluar karena pintu gudang itu baru akan dibuka saat pagi hari nanti. Akhirnya Peter menghabiskan waktunya dengan mempelajari kostum barunya itu dengan bantuan Karen. Lama-kelamaan Peter pun bosan. Dia mencari tahu bagaimana caranya keluar dari tempat ini. Dia lalu menemukan batu bercahaya di dalam tas Adrian. Karen memberitahu kalau benda itu adalah bom. Teringat kalau Ned juga membawa benda yang sama, Peter langsung berusaha menelpon Ned, namun tidak ada sinyal. Peter akhirnya berusaha memecahkan kode pintu agar dia bisa keluar. Di tempat lain, lomba cerdas cermat pun dimulai, namun Peter belum kembali. Ned masih membawa tas yang berisi bom itu bersamanya. Sementara itu, Peter pun akhirnya berhasil keluar. Dia langsung bergegas menuju tempat perlombaan. Di tempat lain, meskipun tanpa Peter, SMA Midtown berhasil menjadi juara berkat Michelle yang sangat pintar. Seusai lomba, semua anggota tim kecuali Michelle bertamasya menaiki menara Monumen Washington. Peter akhirnya bisa menelpon Ned. Dia mencoba memberitahu tentang bom yang dibawa Ned. Namun Liz justru mengambil HP Ned dan memarahi Peter. Setelah melewati sinar X, batu bercahaya yang dibawa Ned kemudian bereaksi. Di saat mereka semua menaiki lift, tiba-tiba benda itu mengeluarkan sinar laser yang merusak lift. Sesampainya di depan menara, Peter langsung memanjat menara itu secepat mungkin. Di dalam menara, petugas keamanan berusaha mengeluarkan orang-orang di dalam lift. Namun hal itu justru membuat lift hampir terjatuh. Peter kemudian melepaskan drone pengintai untuk mencari cara tercepat agar dia bisa masuk. Drone itu menemukan jalan masuk lewat jendela. Sesampainya di sana, Peter mencoba memecahkan jendela itu, namun kaca jendela itu sangat tebal sehingga harus membutuhkan tenaga yang lebih besar. Pihak kepolisian kemudian datang menggunakan helikopter. Mereka menyuruh Spider-Man untuk turun. Bukannya turun, Peter justru makin naik. Dia kemudian melompat dan melemparkan jaringnya ke arah helikopter. Peter lalu berayun ke arah jendela. Akhirnya kaca jendela itu bisa dipecahkan. Tepat di saat Peter masuk, lift itu meluncur turun. Untungnya Peter masih sempat melemparkan jaringnya untuk menahan lift. Singkat cerita, Peter akhirnya bisa menyelamatkan teman-temannya. Keesokan harinya, Peter memutuskan untuk terus mencari informasi mengenai Vulture, walaupun dia harus membolos sekolah. Peter lalu meminta bantuan Karen untuk melacak identitas orang yang sebelumnya bertransaksi membeli senjata dari anak buah Vulture. Peter akhirnya berhasil mendapatkan identitas Aaron berkat rekaman yang ada di kostumnya. Peter langsung mendatangi Aaron untuk mendapatkan informasi. Namun Aaron berkata kalau dia tidak tahu identitas penjual senjata yang sebelumnya bertransaksi dengannya. Namun Aaron tahu kalau mantan bosnya, Gargan, akan bertransaksi dengan mereka di sebuah kapal feri. Peter pun bergegas pergi ke kapal feri yang dimaksud. Sesampainya di sana, dari jauh, Peter bisa melihat Shocker menghampiri Gargan. Shocker memberikan petunjuk kalau senjata itu ada di mobil bak putih. Peter lalu mengirimkan drone untuk memeriksa mobil yang dimaksud. Tiba-tiba, Tony Stark menelpon dan bertanya di mana Peter berada saat ini, karena alat pelacaknya mendeteksi Peter sedang berada di Washington. Peter pun berbohong, berkata kalau dia sedang ikut lomba cerdas cermat. Setelah mengakhiri panggilan dengan Tony, Peter mulai bergerak untuk mencegah transaksi senjata itu. Dia berhasil menangkap Shocker dan Gargan. Adrian kemudian datang. Peter ingin menyerang Adrian, namun tiba-tiba FBI muncul menodongkan pistol ke arah Peter. Adrian lalu melepaskan ikatan Shocker dan menyuruhnya naik ke atas kapal untuk kabur. Peter pun berusaha menghalangi Vulture yang hendak kabur. Dia menembakkan jaring untuk menahan Vulture. Vulture berusaha melepaskan diri dengan menembaki jaring itu. Peter lalu merebut senjata Vulture, namun senjata itu malah menembakkan laser ke segala arah. Vulture dan Shocker pun berhasil kabur. Tembakan laser itu membuat kapal feri terbelah menjadi dua. Peter berusaha mempertahankan kapal agar tidak tenggelam dengan jaring-jaringnya, namun ternyata gagal. Tiba-tiba Iron Man datang. Dengan ratusan drone miliknya, Iron Man kembali menyatukan kapal itu. Iron Man lalu mengelas kapal itu hingga utuh kembali.
Iron Man lalu membawa Spider-Man menyingkir di pantai. Kali ini, Tony benar-benar muncul di hadapan Peter. Tony memarahi Peter karena melepas pelacak di dalam kostumnya. Tony memarahi Peter karena tidak mau mendengar nasihatnya. Peter pun beralasan kalau selama ini Tony tidak pernah peduli dengan laporannya. Tony lalu menjawab kalau dia peduli, makanya dia menelpon FBI untuk menangkap para penjahat itu. Tony tidak mau Peter terluka. Jika terjadi sesuatu dengan Peter, maka Tony yang akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Peter pun akhirnya meminta maaf. Dia mengatakan kalau dia hanya ingin menjadi pahlawan seperti Iron Man. Tony akhirnya meminta kostum Spider-Man-nya kembali. Peter pun sedih. Peter berkata kalau dia bukan apa-apa tanpa kostum itu. Tony kemudian berkata, jika Peter merasa bergantung dengan kostum, maka dia belum bisa disebut sebagai pahlawan sejati. Peter kemudian pulang dan memberitahu Bibi May kalau dia barusan dipecat oleh Tony Stark. Sementara itu, di sekolah, Peter juga mendapatkan hukuman dari kepala sekolah karena ketahuan membolos. Saat melihat Liz sedang sendirian, Peter memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Liz. Ternyata Liz selama ini tahu kalau Peter menyukainya. Peter lalu mengajak Liz menjadi pasangannya di acara pesta dansa homecoming. Liz yang ternyata juga menyukai Peter tentu saja menerimanya. Malam harinya, Peter menjemput Liz di rumahnya. Peter sangat kaget melihat Adrian ternyata adalah ayah Liz. Adrian lalu mengantar Peter dan Liz menuju ke sekolah karena sekalian dia akan pergi keluar kota. Di perjalanan, Liz menceritakan kalau Peter bekerja magang di Stark Industries. Peter juga mengaku kalau dia berteman dengan Spider-Man. Liz juga bercerita kalau Peter suka tiba-tiba pergi menghilang begitu saja. Adrian pun merasa kalau dia pernah mendengar suara Peter. Sesampainya di sekolah, Adrian menyuruh Liz untuk pergi lebih dulu karena dia akan berbicara empat mata dengan Peter. Setelah Liz pergi, Adrian berkata dia tahu kalau Peter adalah Spider-Man. Adrian mengancam akan membunuh Peter dan keluarganya jika Peter mencampuri urusannya lagi. Peter pun berjalan masuk ke dalam sekolah dengan perasaan bimbang. Pada akhirnya, Peter memutuskan untuk pergi dari pesta. Peter mengganti bajunya dengan kostum Spider-Man miliknya untuk menangkap Adrian. Namun Shocker menghadangnya. Peter tidak bisa melawan karena penembak jaringnya terjatuh. Shocker terus-terusan menyerangnya. Ned kemudian datang menembakkan jaring ke arah Shocker. Peter pun akhirnya berhasil menahan Shocker dengan jaringnya. Peter lalu meminta Ned untuk menghubungi Happy untuk memberitahu identitas Vulture adalah Adrian, ayah Liz. Peter juga meminta Ned untuk melacak handphonenya yang dia tinggalkan di dalam mobil Adrian. Peter sendiri akan mengejar Adrian sebelum dia keluar kota. Untuk mempercepat waktu, Peter meminjam mobil milik Flash. Dia lalu menelpon Ned. Berkat bantuan Ned, Peter bisa mengetahui posisi Adrian. Ternyata Adrian tidak pergi keluar kota, melainkan ke sebuah gudang yang terletak tidak jauh dari Menara Avengers. Ned lalu melaporkan kalau dia sudah berusaha menghubungi Happy, namun Happy langsung menutup telepon karena sedang sibuk memasukkan barang ke dalam pesawat untuk pindahan. Peter pun akhirnya sadar kalau Adrian pasti akan merampok pesawat pindahan milik Tony Stark. Sesampainya di dalam gudang, di saat Peter menghampiri Adrian, sayap Vulture lalu muncul dan merusak tiang-tiang gudang, membuat gudang itu runtuh menimpa Peter. Adrian kemudian pergi karena pesawat Tony akan lepas landas. Peter pun mencoba untuk keluar dari reruntuhan, namun tidak bisa. Peter kemudian menyadari kalau dia adalah Spider-Man walaupun tanpa kostum canggih. Peter lalu mengerahkan seluruh tenaganya. Akhirnya Peter pun berhasil bebas. Peter lalu melemparkan jaring mengikuti Adrian yang terbang mengejar pesawat Tony. Adrian kemudian hinggap di pesawat. Dengan kostumnya, dia membuat segel. Dengan segel itu, Adrian bisa dengan bebas menembus dinding pesawat untuk masuk. Adrian kemudian membelokkan pesawat yang berjalan secara otomatis itu. Adrian memindahkan pelacak ke dalam drone miliknya, membuat Happy mengira pesawatnya masih terbang sesuai jalur. Sementara itu, Peter berusaha bertahan di luar pesawat. Adrian kemudian mengetahui kalau Peter mengikutinya. Adrian memakai kostum Vulture lalu menyerang Peter. Pertempuran itu merusak mesin pesawat, membuat pesawat oleng. Peter menarik sayap pesawat, membelokkan pesawat agar tidak jatuh di tengah kota. Pesawat pun akhirnya jatuh di pinggir pantai. Peter berhasil selamat, namun Adrian masih saja menyerangnya. Adrian akhirnya melepaskan Peter setelah dia melihat kotak yang dia incar. Adrian berniat pergi dengan membawa kotak yang berat itu, namun Peter mencoba menghentikannya karena Peter melihat sayap Adrian yang rusak dan hampir meledak. Namun usaha Peter itu gagal. Beberapa saat setelah terbang, sayap Adrian benar-benar meledak. Adrian pun terjatuh. Peter lalu masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan nyawa Adrian.
Beberapa saat kemudian, Happy datang ke lokasi dan menemukan Adrian yang sudah diikat oleh jaring Spider-Man. Atas kejadian itu, Adrian pun akhirnya ditahan. Di sekolah, Liz dijemput oleh ibunya karena dia akan pindah keluar kota karena ibunya tidak ingin Liz sedih melihat ayahnya di sidang. Liz pun berpamitan kepada teman-temannya. Pak Harrington kemudian menunjuk Michelle untuk menggantikan Liz sebagai ketua di tim cerdas cermat. Michelle pun memperkenalkan diri. Dia bernama Michelle Jones atau disingkat MG. Peter lalu pamit pergi ke toilet karena Happy mengirimnya pesan untuk bertemu di toilet. Happy mengatakan kalau Tony ingin bertemu dengan Peter. Happy kemudian membawa Peter pergi ke markas Avengers yang baru. Sesampainya di sana, Tony akhirnya menerima Spider-Man sebagai anggota baru Avengers. Tony memperlihatkan kostum Spider-Man yang baru dia ciptakan. Tony menyuruh Peter segera mengenakan kostum itu karena di depan sudah ada banyak wartawan yang menunggu untuk perkenalan anggota baru Avengers. Namun tak disangka Peter menolak. Peter merasa kalau dia belum pantas menyandang gelar sebagai Avengers. Peter ingin tetap menjadi Spider-Man yang melindungi lingkungan sekitar seperti harapan Tony. Tony pun bangga mendengar keputusan Peter itu. Sesampainya di rumah, Peter melihat bingkisan dari Tony yang berisi kostum Spider-Man. Peter yang senang langsung memakai kostum itu, namun dia tidak sadar kalau ada Bibi May yang berdiri di belakangnya. Beberapa bulan kemudian, di dalam penjara, Adrian bertemu dengan Gargan. Gargan berkata kalau anak buahnya yang berada di luar sedang merencanakan untuk membunuh Spider-Man. Gargan lalu menanyakan identitas asli Spider-Man karena menurut rumor, Adrian tahu tentang hal itu. Film ini dimulai saat Nick Fury dan Maria Hill datang ke Meksiko, tepatnya di Ixtenco, untuk menyelidiki kehancuran di desa Warumulya yang disebabkan oleh badai pasir. Menurut saksi warga bernama Udil, badai tersebut mempunyai wajah, dan benar saja, badai tersebut tiba-tiba muncul di belakang Nick. Setelah itu, datanglah seorang pria berjubah yang akan menyerang badai tersebut. Kita ke Betty Brant dan Jason Lonello yang sedang menyiarkan berita duka di sekolahannya, Midtown. Mereka memberi berita dengan memutar memorial yang didedikasikan untuk Iron Man, Captain America, Black Widow, dan Vision. Betty juga mengungkapkan bahwa setelah kejadian blip, teman sekelasnya yang lebih muda malah kembali dengan tubuh 5 tahun lebih tua secara fisik. Contohnya siswa bernama Brad Davis. Dan blip sendiri adalah kejadian setelah Hulk berhasil mengembalikan setengah populasi yang hilang. Di sisi lain, Peter Parker berdiskusi dengan sahabatnya yaitu Ned, di mana Peter ini berencana untuk mendekati dan mengungkapkan perasaannya ke Michael Jonas atau MG saat studi tour ke Eropa nanti. Malam harinya, Peter menghadiri acara penggalangan dana sebagai Spider-Man dan ditemani oleh Bibi May. Setelah itu, mereka kembali ke belakang panggung dan bertemu dengan Happy Hogan, di mana Happy ini memberitahu Peter bahwa Nick Fury akan menghubunginya. Namun saat Nick menelpon Peter, Peter malah mengabaikannya. Kemudian ia menemui para wartawan untuk melakukan sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab, Peter kewalahan saat diberi pertanyaan apakah ia akan menjadi the next Iron Man atau akan berperan yang paling penting di antara para Avenger. Mendengar pertanyaan tersebut, Peter pun memutuskan untuk pergi karena ia belum siap untuk menggantikan Iron Man. Hari pemberangkatan studi tour ke Eropa pun tiba. Bibi May menyuruh Peter untuk membawa kostum Spider-Man-nya untuk berjaga-jaga. Namun Peter menolak karena ia hanya ingin menikmati liburannya tanpa ikut campur masalah. Selama liburannya, Peter dan murid-murid lain dipandu oleh Mr. Harrington dan Mr. Dale. Flash Thompson juga ikut dalam liburan. Ia sekarang ngefans dengan Spider-Man, namun ia masih tetap membuli Peter, padahal Peterlah Spider-Man-nya. Di dalam perjalanan menaiki pesawat, Peter meminta Ned untuk membantunya agar ia bisa duduk bareng MG. Namun saat Nick melakukannya, Peter malah berakhir duduk bersama Mr. Harrington. Sementara Ned duduk di sebelah Betty, dan MG duduk dengan Brad yang merupakan saingan Peter, di mana Brad ini juga menyukai MG. Sesampainya di Bandara Venice, Italia, Peter mendapati Brad lebih akrab dengan MG. Dan Ned sekarang menjadi pacar Betty, di mana mereka ini baru jadian saat di pesawat.
Saat sedang melakukan pengecekan di bandara, Peter terkejut karena di dalam kopernya terdapat kostum Spider-Man yang sengaja dimasukkan oleh Bibi Mai. Untungnya si pengecek tak tahu bahwa kostum tersebut kostum Spider-Man. Setelah mereka meninggalkan barang-barangnya di hotel, para murid menghabiskan waktunya untuk berkeliling kota. Sementara Peter diam-diam pergi ke toko aksesoris untuk membeli sebuah kalung dahlia hitam yang nantinya akan diberikan ke MJ. Setelah itu, Peter bertemu dengan MJ. Di sini Peter tak langsung mengungkapkan perasaannya karena momen di sekelilingnya kurang pas. Saat itu juga, air sungai tiba-tiba merentem, kemudian naik dan berubah menjadi elemental monster air. Monster tersebut langsung menyerang kota, dan tak lama kemudian, Mysterio datang lalu melawan monster tersebut. Sementara Peter yang meninggalkan kostumnya di hotel, terpaksa harus memakai topeng mainan untuk tetap menyembunyikan identitasnya. Kemudian, ia membantu Mysterio melawan monster tersebut. Dalam pertempuran, Mysterio berhasil mengalahkan monster air dengan belahnya, dan saat itulah Mysterio mulai terkenal sebagai pahlawan super. Malam harinya, saat di hotel, Peter dan Nate kembali ke kamarnya. Namun saat itu juga, Nate dibius oleh Nick Fury yang dari tadi temingkring di bangku. Nick mengungkapkan kekesalannya kepada Peter karena Peter sulit untuk dihubungi. Tujuan Nick menghubungi Peter yaitu untuk ke Eropa dan kebetulan sekali Peter malah ke sini. Setelah itu, Nick membawa Peter keluar dari hotel serta menyuruh memakai kostumnya. Kemudian, Nick memberikan sebuah kacamata milik Tony yang memang diwariskan untuk Peter Parker. Mereka sampai di sebuah ruang bawah tanah, di mana Peter ini dipertemukan kembali dengan Mysterio yang mempunyai nama Quentin Beck. Beck mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari salah satu planet di galaksi yang mirip dengan bumi, dan monster elemental sebelumnya juga berasal dari sana. Beck mengklaim kalau elemental yang muncul di beberapa kota akibat dari terjadinya blip. Elemental tersebut terdiri dari angin, air, bumi, dan api. Dan sekarang tinggal satu elemental yang belum dikalahkan yaitu api, di mana elemental apilah yang mengakibatkan planet serta keluarga Beck hancur. Nick meminta Peter untuk membantu Mysterio melawan elemental api yang akan muncul di Kabupaten Praha. Namun Peter menolak karena menurutnya ia tak mampu melawan monster tersebut. Nick pun menurutinya dan menyuruh Dimitri untuk mengantar Peter kembali ke hotel. Hi, ma'am. Yeah. Frog. Huh? Pagi harinya, Nick Fury berhasil membajak liburan Peter dengan menyuruh Dimitri berpura-pura menjadi supir bus wisata, di mana Peter dan teman-temannya akan dibawa ke Kabupaten Praha. Di tengah perjalanan, Peter memakai kacamata pemberian Tony dan membaca sebuah surat yang ternyata aktivasi kacamata berteknologi Edit. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berhenti di sebuah rest area. Di sini, Dimitri menuntun Peter untuk masuk ke sebuah ruangan. Setelah masuk, Peter bertemu dengan agen wanita suruhan Nick. Agen tersebut memberi kostum tahan panas untuk Peter sebagai penyamaran. Saat Peter ingin memakainya, Brad datang dan langsung mengambil foto Peter yang sedang tak memakai celana. Peter pun segera mengejar Brad, lalu menyuruhnya untuk menghapus foto tersebut. Namun Brad menolak karena ia akan memperlihatkannya kepada MJ. Hal tersebut dapat menjauhkan MJ dari Peter. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Peter menggunakan Edit untuk membantunya menghapus foto yang dimiliki Brad. Peter memberitahu Edit bahwa Bradlah sasarannya. Namun Edit malah meluncurkan drone untuk menyerang Brad. Untungnya, Peter dengan sigap mengalihkan pandangan teman-temannya lalu menghentikan drone yang akan menyerang Brad. Setelah itu, Peter menjelaskan yang sebenarnya kepada Edit. Alhasil, Edit pun berhasil menghapus foto Peter yang berada di handphone Brad. Mereka akhirnya sampai di Praha dan menginap di sebuah hotel mewah. Di dalam hotel, Peter secara tiba-tiba berada di sebuah ruangan bersama Nick, Mysterio, dan agen yang lain. Peter pun akhirnya mau membantu Mysterio melawan elemental api yang akan muncul di karnaval.
Namun sebelumnya, ia harus membuat teman-temannya keluar dari karnaval. Peter pun kembali ke hotel dan mendapati Mr. Harrington tiba-tiba menyampaikan kalau mereka mendapatkan tiket gratis ke pertunjukan opera musik dan merusak rencana mereka untuk ke karnaval. Sesampainya di opera mini, Peter berpas-pasan dengan MG, di mana MG ini meminta Peter untuk duduk di sebelahnya. Namun Peter menolak karena ia ada tugas bersama Mysterio. Di saat Peter pergi, MG memutuskan untuk mengejar Peter. Sementara Betty yang melihat MG keluar mengajak Ned untuk pergi ke karnaval. Peter sudah memakai kostum hitamnya dan mengawasi pergerakan di karnaval. Dan saat itulah muncul elemental api dan mulai membuat para pengunjung panik bahagia. Sementara Ned dan Betty terjebak di sebuah wahana. Peter dan Mysterio kemudian bersatu melawan elemental api serta berusaha menjauhkannya dari benda logam karena logam dapat membuat elemental api menjadi lebih kuat dan besar. Dalam perlawanannya, Peter menggunakan jaring untuk menahan elemental agar tak menyerang Ned dan Betty. Namun jaring Peter malah mengenai sebuah benda dan tak sengaja terlempar ke arah MG. Untuk mengalahkan elemental api, Mysterio menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan elemental. Dan akhirnya Mysterio pun berhasil. Setelah itu, Peter memastikan Mysterio baik-baik saja. Kemudian, Nick datang lalu mengajak Peter ikut ke markas di Berlin. Nick memilih Spider-Man karena mengingat Tony memilih Peter sebagai anggota Avenger. Setelah kejadian tersebut, Mysterio atau Beck mengajak Peter ngombe wedang di sebuah warung. Di sini, Peter mengungkapkan tujuannya datang ke sini hanyalah untuk liburan dan mengungkapkan perasaannya ke MG. Namun semuanya gagal setelah adanya tugas. Peter pun capek atas semuanya. Akhirnya, Peter memberikan Edith kepada Beck untuk menggantikan Spider-Man sebagai anggota Avenger. Peter juga mengaku bahwa dirinya terlalu muda dan tak begitu kuat untuk menggantikan Iron Man. Setelah memberikan Edith, Peter pun pergi untuk kembali ke hotel. Dan plot twistnya, ternyata Beck adalah musuh di balik semua ini. Ia menggunakan teknologi holografik buatannya yang pernah direview oleh Tony Stark saat di awal film Captain America Civil War. Beck dipecat dari Stark Industries karena menurut Tony hologramnya tak berguna. Hal itulah yang membuat Beck sangat marah dengan Tony. Dan sekarang, Beck bekerja sama dengan mantan karyawan Stark Industries untuk membuat bencana elemental api yang dirancang menggunakan drone hologram. Serta membuat hologram pahlawan super yaitu Mysterio yang akan menggantikan Iron Man maupun Spider-Man. Karena Beck sudah mendapatkan Edith yang bisa mengakses drone tempur, ia akan menggunakan drone tersebut untuk membuat kerusakan dan bencana yang lebih besar lagi. Di sisi lain, Peter berhasil mengajak MG untuk pergi jalan-jalan. Di tengah obrolannya, Peter memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya ke MG. Namun MG memotong ucapan Peter dan bilang kalau ia tahu Peter adalah Spider-Man. Peter pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Spider-Man. Kemudian MG menunjukkan benda yang ia temui dari elemental api. Dan tak sengaja benda tersebut munculkan hologram misterius sedang melawan elemental badai. Dari sinilah mereka tahu bahwa Beck adalah dalang dari kekacauan sebelumnya. Peter pun memutuskan untuk memberitahu Nick dan mengaku kepada MG bahwa dirinya memang Spider-Man. Sementara Beck dan krunya melakukan persiapan untuk serangan selanjutnya. Akan tetapi di sini Beck menemukan bahwa salah satu proyektornya hilang. Ia pun mencari keberadaan proyektor tersebut dan mengetahui bahwa Peter dan MG lah yang menemukannya. Beck langsung panik, kemudian ia berencana untuk membunuh Peter. Keesokan harinya, Peter menemui Nick dan Mary Hill di markas Berlin, lalu menceritakan kebohongan tentang Beck. Namun ternyata Beck sudah berada di sini dan berhasil memanipulasi ilusi pandangan Peter. Peter terus terjatuh dalam ilusi holografis dan menghadapi traumanya. Ilusi tersebut hilang saat Nick datang lalu menembak Beck.
Kemudian Nick mengatakan bahwa ia sudah tahu kebohongan Beck dari MG, Nate, dan Betty. Akan tetapi Peter masih berada di ilusi Beck. Beck mengancam Peter akan membunuh teman-temannya jika Peter ikut campur urusan Beck. Beck terus memojokkan Peter hingga Peter terjatuh ke rel dan tertabrak kereta. Untung saja Peter masih hidup, namun keadaannya sangat memprihatinkan. Peter masuk ke dalam gerbong, kemudian pingsan. Peter tersadar dari pingsannya di sebuah sel penjara di Belanda. Peter pun langsung keluar dari sel, lalu meminjam telepon pedagang untuk menelepon Happy Hogan. Setelah itu, Peter pergi ke sebuah taman. Kemudian Happy datang dengan mengendarai pesawat. Di dalam pesawat, Peter menceritakan semuanya serta menyesal karena sudah memberi Edith kepada Beck. Happy pun meyakinkan Peter kalau Tony memilihnya sebagai penerus Iron Man karena sesuatu alasan. Dan Spider-Man lah pahlawan yang Tony butuhkan. Peter pun bangkit untuk melawan Beck. Untuk mengetahui keberadaannya, Peter melihat postingan Flash di mana Flash ini baru tiba di London. Happy pun menyetir pesawatnya ke London. Sementara Peter merakit kostum barunya menggunakan teknologi Stark. Di sisi lain, teman-teman Peter menaiki bis wisata untuk berkeliling London. Namun sayangnya sang supir adalah salah satu dari kru Beck dan sengaja membawa rombongan ke jembatan menara. Sementara Beck sudah bersiap meluncurkan ribuan drone untuk membuat elemental badai serta kehancuran di jembatan menara. Peter memakai kostum barunya, kemudian ia terjun ke bawah lalu masuk ke dalam Storm Elemental, lalu memulai membongkar ilusi ciptaan Beck. Sedangkan Happy menghubungi Nick untuk memberi kode bahwa tampilan bisa menipu. Nick pun masih bingung dengan kode Happy, maka dari itu Nick memilih untuk tetap memantau dan menyuruh Maria Hill untuk berjaga di atas gedung. Saat itu juga, drone Edith akan menembak Nick. Untungnya, Maria Hill dengan sigap menghancurkan drone-nya lebih dulu. Selagi Peter melawan ilusi Beck, Happy Hogan menemui teman-teman Peter dan mengajaknya ke pesawat. Namun saat akan kembali ke pesawat, Beck lebih dulu menghancurkan pesawatnya. Kemudian, mereka pergi ke sebuah museum untuk berlindung dari drone yang mencoba mengejarnya. MG memutuskan untuk menyerang drone yang dikendalikan Beck. Dan dengan dibantu Betty, akhirnya MG berhasil menghancurkan satu drone-nya. Peter berhasil merusak ilusi Storm Elemental. Beck pun memutuskan untuk mematikan ilusinya, lalu mulai menyerang Peter dengan drone. Peter berhasil menghancurkan beberapa drone. Namun ia terlempar ke sungai saat terkena gelombang dari salah satu drone. Peter bangkit kembali untuk melempar inti daya drone ke gerombolan drone. Setelah itu, Peter menemui Beck di sebuah lorong. Namun di sini Beck kembali menyalakan ilusi. Peter pun tak mau jatuh kedua kalinya. Ia menggunakan Spider Sense-nya untuk melawan ilusi Beck. Dan akhirnya Peter pun berhasil, serta membuat Beck tertembak. Di saat Peter akan mengambil Edith dari Beck, Beck kembali menggunakan ilusinya. Namun Beck gagal dan meninggal karena terkena tembakan sendiri. Setelah itu, Peter menonaktifkan semua drone lalu mengembalikannya ke satelit Star. Peter menemui MG di jembatan. MG mendapatkan kalung milik Peter dari Happy. Kemudian mereka saling mengungkapkan perasaannya dan bertukar air liur. Sementara Nick berusaha untuk menemui Peter. Akan tapi Nick dihentikan oleh Happy karena tak mau mengganggu Peter dan MG. Peter dan teman-temannya kembali ke New York dan mendapati bahwa Nick sudah putus dengan Betty. Sesampainya di rumah, Peter membahas hubungan antara Bibi Mai dan Happy yang semakin dekat. Namun keduanya malah memiliki persepsi masing-masing. Setelah itu, Peter pergi untuk mengajak MG berkeliling kota sambil geraungan.
Di adegan pasca kredit, Peter menurunkan MJ di pusat kota. Namun ia malah menemukan siaran berita yang menampilkan rekaman sebelum Beck meninggal, yang berisi sebuah kebohongan kalau Spider-Man lah yang menyebabkan ribuan drone menyerang London. Beck juga menyebarkan orang di balik kostum Spider-Man adalah Peter Parker, yang membuat warga New York tak menyangka pahlawan mereka menempatkan diri di posisi yang salah. Di akhir kredit menampilkan Skrull, Talos, dan istrinya yang ternyata menyamar sebagai Nick Fury dan Mary Hill. Mereka sengaja ditugaskan Nick Fury untuk memberikan edit ke Peter. Kemudian Talos menceritakan kejadian sebelumnya ke Nick yang asli, yang ternyata sedang santai-santai di sebuah markas besar, lalu menyuruh para Skrull untuk bekerja. Dan film pun berakhir. Alhamdulillah. Di film sebelumnya, Mysterio memfitnah Spider-Man dengan mengirimkan rekaman video kepada media dan mengatakan kalau Spider-Man lah yang telah membunuhnya. Tak hanya itu saja, di rekaman itu, Mysterio juga mengungkap identitas Spider-Man, yaitu Peter Parker, kepada semua orang. Sebagian orang ada yang masih menganggap Mysterio sebagai pahlawan. Mereka pun marah dan menuduh Spider-Man sebagai seorang pembunuh. Peter, Bibi May, Ned, bahkan MJ kemudian diinterogasi oleh polisi mengenai peristiwa kematian Mysterio. Peter pun dihujat oleh sebagian orang. Beruntung Peter masih punya Ned dan MJ yang selalu ada di sampingnya. Seorang pengacara yang bernama Matt Murdock lalu membantu Peter. Dia membuat Peter bisa terbebas dari segala tuduhan. Namun Peter masih saja diteror oleh orang-orang yang membencinya. Happy pun mengajak Peter dan Bibi May untuk pindah ke apartemennya karena di sana lebih aman. Singkat cerita, Peter, MJ, dan Ned akhirnya lulus dari SMA. Mereka bertiga memiliki cita-cita untuk bisa berkuliah di MIT. Namun di saat mereka bertiga membuka surat pengumuman penerimaan mahasiswa baru dari MIT, ternyata mereka bertiga tidak diterima dengan alasan kalau Ned dan MJ memiliki hubungan dengan Spider-Man yang dituduh sebagai seorang pembunuh. Padahal sebenarnya mereka bisa saja masuk MIT dengan mudah karena mereka bertiga adalah anak-anak yang sangat cerdas. MJ dan Ned pun berkata kepada Peter kalau mereka berdua tidak apa-apa. Namun Peter tahu bahwa kedua temannya itu pasti sangat kecewa. Setelah melihat lampu berbentuk penyihir, Peter pun mempunyai ide. Diam-diam Peter pergi ke markas Dr. Strange untuk meminta bantuan. Setelah masuk, Peter melihat seluruh ruangan tertutupi salju. Peter kemudian bertemu dengan Wong yang sedang berbenah-benah karena barusan terjadi kekacauan di portal yang menuju kutub utara. Setelah Dr. Strange datang, Peter meminta tolong kepada Dr. Strange untuk kembali ke masa lalu dan kemudian mencegah Mysterio mengungkapkan identitasnya, karena hal itu menghancurkan kehidupannya dan orang-orang terdekatnya. Dr. Strange pun meminta maaf, dia tidak bisa melakukannya karena Time Stone sudah tidak ada. Peter pun kecewa. Mendengar hal ini, Wong menyemangati Peter dengan berkata kalau nanti semua orang juga pasti akan lupa. Ternyata perkataan Wong ini membuat Dr. Strange teringat sesuatu. Dr. Strange berkata kalau ada satu mantra yang bernama Rune of All. Mantra itu adalah mantra yang bisa membuat semua orang melupakan satu kejadian tanpa harus kembali ke masa lalu. Wong langsung melarang Dr. Strange melakukan mantra itu karena Wong menganggap hal itu cukup berbahaya. Namun Dr. Strange menyuruh Wong tidak usah khawatir, karena membuat semua orang lupa identitas Peter adalah hal yang sepele. Wong yang kesal pun kemudian pergi karena dia tidak mau terlibat jika nanti ada apa-apa. Strange selalu mengajak Peter masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dr. Strange pun mulai merapalkan mantranya. Dia berkata kalau semua orang akan lupa kalau Peter adalah Spider-Man. Namun Peter mengganggu konsentrasi Dr. Strange. Dia meminta beberapa orang seperti Bibi May, MJ, Ned, dan Happy untuk tetap bisa mengingatnya. Hal itu membuat Dr. Strange tidak bisa berkonsentrasi dan membuat mantranya menjadi kacau. Untung saja Dr. Strange bisa mengendalikannya. Jika tidak, maka hal buruk akan terjadi. Dr. Strange kemudian memarahi Peter karena masalah yang dia alami itu hanyalah masalah yang sepele. Saat ini Peter kesusahan karena dia menjalani dua kehidupan yang berbeda, yaitu sebagai Peter dan sebagai Spider-Man. Untuk masalah kuliah, Strange menyuruh Peter menemui pihak kampus untuk meyakinkan mereka agar teman-temannya bisa diterima. Setelah mendapatkan nasihat dari Dr. Strange, Peter lalu menelpon Flash yang sudah diterima sebagai mahasiswa MIT. Flash memberitahu kalau orang yang mengurus penerimaan mahasiswa baru MIT sedang dalam perjalanan menuju bandara. Peter pun langsung bergegas mengejar orang itu di jalanan.
Setelah beberapa saat mencari, Peter akhirnya menemukan orang yang dimaksud. Orang itu bernama Bu Sulastri. Peter lalu meyakinkan Bu Sulastri kalau MJ dan Ned sangat pintar. Mereka berdua layak untuk masuk MIT. Tiba-tiba, insting Peter merasakan bahaya mendekat. Di depan, orang-orang berlarian ketakutan. Peter menyuruh Bu Sulastri untuk kabur, namun dia malah terkunci di dalam mobil. Tiba-tiba manusia bertentakel bernama Dr. Otto kemudian muncul. Dia mengenal Spider-Man, namun Peter sama sekali tidak mengenalnya. Otto terlihat marah kepada Spider-Man, namun sekali lagi Peter tidak tahu apa yang dibicarakan Otto. Otto kemudian melempar sebuah mobil. Beruntung Peter berhasil menyelamatkan penumpang di mobil itu. Peter dan Otto pun bertarung dengan sengit. Konsentrasi Peter terpecah dengan menolong Bu Sulastri yang hampir terjatuh. Otto kemudian menangkap Peter menggunakan tentakelnya. Tentakel itu merusak kostum Peter yang terbuat dari nanoteknologi. Tak disangka, nanoteknologi itu malah menyatu dengan tentakel Otto. Otto berusaha menusuk Peter. Peter langsung memindahkan topengnya untuk menutupi kostumnya yang rusak agar tidak tertusuk. Otto pun kaget melihat wajah Peter. Dia bukanlah Peter yang Otto kenal. Akibat nanotech yang telah merasuki tentakel milik Otto, Peter akhirnya berhasil menguasai tentakel-tentakel itu, membuat Otto tidak bisa bergerak. Peter kemudian menyelamatkan Bu Sulastri. Bu Sulastri kemudian berterima kasih karena Peter telah menyelamatkannya. Bu Sulastri berjanji kalau dia akan memberi kesempatan kepada Peter dan teman-temannya untuk masuk ke dalam MIT. Tiba-tiba dari jauh muncul seseorang yang bernama Green Goblin terbang mendekat. Namun tiba-tiba Peter masuk ke dalam portal yang dibuat oleh Dr. Strange menuju ruang bawah tanah. Dr. Strange juga membawa Otto ke sini dan juga seekor monster kadal yang bernama Dr. Connors. Strange mengatakan kalau mantra Rune of Call yang barusan dia lakukan telah menarik semua orang yang mengenal Peter Parker sebagai Spider-Man dari universe lain datang ke sini. Strange sebenarnya sudah mengunci mantra itu, namun sepertinya ada beberapa yang berhasil lolos. Strange menyuruh Peter mencari makhluk lainnya yang memasuki universe ini. Strange memberi Peter tembakan portal yang akan membawa orang yang terkena tembakan itu otomatis masuk ke dalam penjara. Sementara Dr. Strange sendiri akan mencari cara untuk memulangkan mereka semua kembali ke universe mereka masing-masing. Peter bersedia melakukannya, namun dia membutuhkan bantuan Ned dan MJ. Peter kemudian memanggil Ned dan MJ untuk membantunya. Dr. Strange menyuruh mereka bertiga bekerja di dalam basement untuk mulai mencari makhluk dari universe lain itu. Setelah beberapa saat mencari, Ned menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam fasilitas riset militer. Peter mengira kalau itu adalah Goblin, namun Otto memberitahu kalau Green Goblin atau Norman Osborn telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mereka semua pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Peter kemudian menuju fasilitas riset militer untuk memeriksanya. Awalnya di sana begitu gelap, namun tiba-tiba muncul percikan listrik yang membentuk tubuh manusia. Ternyata itu adalah Max, si manusia listrik. Peter menembak Max dengan tembakan portal, namun tembakan itu meleset. Max kemudian menyerang Peter bertubi-tubi. Tiba-tiba muncul si manusia pasir, Flynn Marko, yang melindungi Peter dari serangan listrik Max. Peter pun meminta Flynn untuk membuat Max sibuk. Peter kemudian menghancurkan sumber listrik yang ada di sana. Setelah sumber listrik hilang, Max kembali menjadi wujud manusia biasa. Setelah Peter menjelaskan kepada Max dan Flynn kalau mereka berdua berasal dari universe lain, Peter langsung mengirim mereka berdua ke dalam penjara. Peter kemudian mendapat telepon dari Bibi May yang berkata kalau Norman Osborn ada bersamanya. Peter yang panik pun bergegas menemui Bibi May. Sesampainya di sana, Norman terkejut melihat Peter Parker tidak seperti yang dia kenal. Norman di sini terlihat ketakutan. Kini dia sedang sadar. Dia tidak sedang dirasuki oleh Green Goblin. Norman berkata kalau dia tidak tahu harus kemana karena di universe ini tidak ada Oscorp. Bibi May pun meminta Peter membantu Norman Osborn dan orang-orang yang berasal dari universe lain yang terjebak di sini. Peter kemudian membawa Norman ke tempat Dr. Strange. Sesampainya di sana, Otto terkejut seakan tak percaya karena di dalam universe-nya Norman sudah mati. Flynn yang berasal dari universe yang sama pun membenarkan hal itu. Flynn berkata kalau Otto dan Norman meninggal saat bertarung melawan Spider-Man. Ternyata bukan hanya Otto dan Norman saja, tetapi Max dan Connor juga meninggal saat bertarung melawan Spider-Man di universe mereka. Mereka semua terjebak masuk ke dalam universe ini tepat sebelum tewas karena bertarung melawan Spider-Man. Dr. Strange kemudian datang dan langsung memasukkan Norman ke dalam penjara. Dr. Strange membawa kotak sihir yang bisa membalikan mantra dan mengirim semua orang yang berasal dari universe lain itu kembali ke universe mereka masing-masing. Mendengar hal itu, Peter pun meminta Dr. Strange untuk tidak memulangkan mereka saat ini karena beberapa dari mereka akan mati. Namun Dr. Strange tidak peduli karena hal itu sudah menjadi takdir mereka.
Peter yang merasa kasihan pun akhirnya merebut kotak itu agar Strange tidak mengirim mereka kembali ke universe masing-masing. Peter kemudian kabur. Strange langsung mengejar Peter dan kemudian membuat roh Peter terpisah dengan tubuhnya. Strange berusaha mengambil kotak itu namun gagal karena tubuh Peter masih memiliki spider sense. Setelah Peter kembali sadar, Dr. Strange memasukkan Peter ke dalam dimensi cermin. Dr. Strange menyuruh Peter mengembalikan kotak itu, namun Peter masih bersikeras kalau dia bisa mengubah takdir Norman dan yang lainnya. Setelah beberapa saat di dalam dimensi cermin, Peter akhirnya memahami bahwa dimensi cermin itu menggunakan aturan geometri. Peter yang sangat ahli matematika memanfaatkan hal itu untuk menahan Dr. Strange dan merebut kembali kotak sihir. Peter juga mengambil cincin sihir milik Dr. Strange agar Dr. Strange tidak bisa kabur. Peter kemudian kembali ke ruang bawah tanah. Peter memberikan cincin sihir milik Dr. Strange kepada Ned. Peter lalu menjelaskan kalau dia akan membuat obat penawar kepada Norman dan teman-temannya agar mereka tidak jahat lagi, sehingga mereka tidak akan mati saat kembali ke universe mereka masing-masing. Norman pun menawarkan diri untuk membantu. Mendengar hal itu, monster kadal pun pesimis, namun Peter tidak peduli, dia ingin menolong mereka semua. Peter lalu memberikan kotak sihir kepada MJ dan Ned untuk menyembunyikannya di tempat yang aman. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, Peter menyuruh MJ menekan tombol di tengah kotak untuk mengaktifkan sihir kotak itu, agar para monster itu kembali ke universe mereka masing-masing. Peter dan Bibi May kemudian membawa Norman dan yang lainnya ke dalam apartemen Happy. Namun monster kadal memutuskan untuk tidak ikut dan tetap berada di dalam truk. Peter lalu mengaktifkan mesin milik Stark Industries yang bernama Fabricator. Fabricator itu bisa menganalisis dan menciptakan segala apapun. Peter dan Norman langsung membuat chip yang bisa membantu Dr. Otto tidak dipengaruhi oleh tentakelnya lagi. Setelah chip itu jadi, Peter langsung memasangkannya di tubuh Dr. Otto. Tak disangka, Peter berhasil menolong Dr. Otto. Otto pun tidak lagi dipengaruhi oleh tentakelnya. Otto yang awalnya tidak yakin, kini berniat membantu Peter untuk menolong yang lainnya. Selanjutnya adalah Max. Peter menempelkan benda yang bisa menyedot aliran listrik di dalam tubuh Max. Max sebenarnya tidak suka untuk ditolong karena dia akan kembali menjadi orang yang cupu yang diremehkan oleh orang lain lagi. Namun Flynn membujuknya karena semakin cepat Peter menolong mereka, maka semakin cepat mereka akan pulang ke universe mereka masing-masing. Tiba-tiba, insting Peter merasakan sesuatu yang sangat jahat. Peter akhirnya sadar kalau saat ini Norman dirasuki oleh Green Goblin. Bibi May yang ketakutan lalu mengambil semua formula obat yang sedang dibuat oleh Peter. Di sini, Norman mempengaruhi yang lain kalau kekuatan yang mereka miliki bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Mendengar hal itu, Max pun memutuskan untuk mencabut alat di dadanya. Dia mengambil arc reaktor yang ada di mesin fabrikator, membuatnya menjadi sangat kuat. Max lalu melempar Otto keluar gedung. Melihat hal ini, Flynn kemudian kabur. Peter bertarung melawan Norman dengan sengit hingga menghancurkan bangunan apartemen. Peter berhasil menghindari serangan Norman. Namun monster kadal melempar Peter ke dalam gedung. Norman kemudian melempar Peter ke lobi. Bibi May berusaha menyuntikkan cairan obat kepada Goblin, namun hal itu tidak berhasil. Peter pun menyuruh Bibi May untuk kabur, namun Bibi May malah berdiri untuk melindungi Peter. Tiba-tiba, glider milik Goblin menyerangnya dari belakang. Sebelum pergi, Goblin melemparkan beberapa bom, salah satunya ke arah Bibi May. Peter berusaha melindungi Bibi May. Terjadi ledakan dahsyat di tempat itu. Beberapa saat kemudian, Peter dan Bibi May kembali bangun. Peter menyalahkan dirinya atas apa yang menimpa mereka. Peter mengatakan kalau seharusnya dia mengikuti perkataan Dr. Strange. Bibi May pun berkata kalau Peter sudah melakukan hal yang benar. Peter mempunyai kecerdasan dan kekuatan yang seharusnya digunakan untuk menolong semua orang. Karena di dalam kekuatan yang besar diiringi dengan tanggung jawab yang besar pula. Tiba-tiba Bibi May ambruk. Dia kehilangan banyak darah. Peter pun hanya bisa menangis saat melihat Bibi May menghembuskan nafas terakhirnya. Happy kemudian datang namun dia tidak bisa menolong Peter karena polisi sudah mengepung tempat itu. Happy kemudian ditangkap oleh polisi. Happy pun berteriak menyuruh Peter untuk kabur. Di tempat lain, setelah melihat berita kalau Bibi May tewas di dalam ledakan, Ned dan MJ berusaha menghubungi Peter, namun tidak ada jawaban. MJ berniat menekan mantra di kotak sihir, namun Ned melarangnya. Ned berharap dia bisa segera bertemu dengan Peter. Saat Ned mengatakan itu, tiba-tiba tercipta sebuah portal kecil. Ternyata Ned bisa mengeluarkan sihir portal dengan cincin milik Dr. Strange. MJ pun menyuruh Ned membuat portal untuk menemukan di mana Peter berada. Ned pun membuka portal dan berhasil menemukan Spider-Man ada di sana. Mereka pun langsung memanggilnya. Ternyata itu adalah Peter Andrew yang berasal dari universe lain. MJ yang ragu menyuruh Peter Andrew membuktikan kalau dia adalah Spider-Man.
Setelah Peter Andrew berjalan di atas plafon, MJ dan Ned pun percaya. Ned kemudian kembali membuka portal, namun yang masuk ternyata Peter Tobey yang berasal dari universe yang lain lagi. MJ mengatakan kalau Peter Tom sangat membutuhkan bantuan mereka semua, namun saat ini Peter Tom tidak bisa dihubungi. Peter Tobey kemudian berkata, bisa saja saat ini Peter Tom sedang merenung di suatu tempat yang membuatnya tenang. MJ pun teringat suatu tempat, yaitu atap sekolah di mana mereka sering beristirahat di sana. Mereka semua pun bergegas pergi ke sana. Dan benar saja, Peter Tom ada di sana. MJ langsung memeluk Peter Tom. MJ lalu memberitahu kalau ada 2 Spider-Man lain yang berasal dari universe lain juga datang ke sini. Peter Tom berencana menekan kotak sihir. Dia ingin mengembalikan semua orang ke universe mereka masing-masing. Namun Peter Tobey dan Peter Andrew melarangnya. Mereka berdua mendengar kalau Peter Tom berusaha membuat obat penawar untuk membuat para penjahat itu sembuh dari kutukan yang mereka alami. Namun Peter Tom sudah tidak tertarik lagi untuk membuat obat penawar itu. Dia malah ingin semua orang itu untuk mati, terutama Green Goblin yang telah membunuh Bibi May. Peter Tobey dan Peter Andrew yang sudah pengalaman pun menasihati Peter Tom untuk membuang pikiran jahat itu, karena membunuh orang yang mereka benci tidak akan merubah keadaan. Hal itu malah akan membuat Peter semakin menderita. Setelah mendengar hal itu, Peter Tom pun akhirnya sadar, karena Bibi May pasti juga ingin dia menjadi pahlawan yang bisa menolong semua orang. Mereka bertiga pun berencana menyembuhkan para monster itu sebelum dikirim kembali pulang ke universe masing-masing. Karena ketiga Spider-Man itu adalah orang yang cerdas, jadi mereka tidak kesulitan dalam membuat obat penawar untuk menyembuhkan para monster. Setelah semuanya sudah siap, mereka pun berencana memancing para monster itu untuk datang ke suatu tempat. Peter Tom menelpon media Daily Bugle dalam siaran langsung. Peter menyuruh para monster itu datang ke reruntuhan patung Liberty. Jika tidak, dia akan menekan tombol di kotak sihir agar mereka semua kembali ke universe mereka masing-masing. Ned kemudian membuka portal menuju reruntuhan patung Liberty. Beberapa saat kemudian, Max datang. Max meminta Peter menyerahkan kotak sihir. Namun Peter Tom malah menyerahkan kotak sihir itu kepada MJ, menyuruhnya kabur ke tempat lain bersama Ned. Ned pun berusaha menutup portal, namun dia tidak bisa. Sementara itu, Peter Andrew mencoba membujuk Max agar mau diobati, namun Max menolak. Di sini, Peter Tobey diserang oleh Connor, si manusia kadal. Flynn, si manusia pasir, kemudian juga menyerang Peter Tom. Situasi menjadi kacau karena ketiga Spider-Man itu belum pernah bekerja satu sama lain. Peter Tom yang pernah bergabung bersama Avengers lalu memberikan arahan kalau mereka bertiga harus fokus dengan satu lawan terlebih dahulu. Mereka bertiga pun fokus untuk menyembuhkan Flynn terlebih dahulu. Ketiga Spider-Man saling bekerja sama, hingga akhirnya Flynn berhasil disembuhkan menjadi normal kembali. Berikutnya adalah Max. Mereka harus mengambil arc reaktor dari dalam tubuhnya. Para Spider-Man mencoba mendekati Max, namun Max terus menyerang. Sementara itu, Peter Tom harus menolong MJ dan Ned yang dikejar oleh manusia kadal. MJ lalu melempar obat penawar untuk manusia kadal kepada Peter Tom. Manusia kadal itu pun berhasil disembuhkan kembali ke wujud manusia biasa. Sementara itu, Peter Tobey dan Peter Andrew kewalahan menghadapi Max. Tiba-tiba Dr. Otto datang. Salah satu tentakel Dr. Otto mencabut reaktor di dada Max dan kemudian digantikan alat penyedot listrik. Max pun akhirnya berhasil disembuhkan menjadi manusia biasa lagi. Ned kemudian membuka portal untuk menyembunyikan kotak sihir, namun Dr. Strange muncul dari portal itu. Dr. Strange mengambil cincin dan kotak miliknya. Dia ingin menekan kotak itu, namun Ned memberitahu kalau Peter berhasil menyembuhkan para monster itu. Dr. Strange kemudian bertemu dengan ketiga Spider-Man. Dia berniat mengakhiri semua ini, namun tiba-tiba Green Goblin datang merebut kotak sihir dari tangan Dr. Strange. Otto kemudian berhasil menarik Green Goblin. Dr. Strange pun berhasil merebut kembali kotaknya. Namun ternyata di dalam kotak itu terdapat bom. Kotak itu pun meledak, melepaskan mantra yang tertahan di dalamnya. Mantra itu pun menjadi semakin tidak terkendali. Dr. Strange berusaha menahan mantra-mantra itu. Mantra itu membuka pintu menuju universe lain. Di bawah, Peter Tom berhadapan dengan Green Goblin. Peter ternyata masih dendam. Dia berniat membunuh Green Goblin. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Peter Tom menghajar Goblin bertubi-tubi. Peter Tom lalu mengambil glider untuk membunuh Green Goblin. Tiba-tiba Peter Tobey menahannya. Namun dari belakang, Green Goblin malah menusuk Peter Tobey. Peter Andrew pun melemparkan serum penawar untuk Goblin. Peter Tom langsung menyuntikkan serum penawar itu kepada Green Goblin. Dan berhasil, Dr. Norman Osborn pun akhirnya kembali sadar. Dia tidak lagi dirasuki oleh Green Goblin. Untung saja Peter Tobey tidak apa-apa karena tusukan Green Goblin barusan tidak begitu dalam. Peter Tom kemudian menghampiri Dr. Strange karena dia melihat mantra yang tidak terkendali di atas langit.
Dr. Strange mengatakan kalau makhluk-makhluk dari universe lain yang mengenal Peter sebagai Spider-Man mulai masuk ke dalam universe ini. Satu-satunya cara untuk mengembalikan hal ini adalah dia harus merapalkan mantra penghilang ingatan. Peter pun akhirnya meminta Dr. Strange merapalkan mantra penghilang ingatan lagi untuk mengembalikan semua orang ke universe mereka masing-masing. Dr. Strange pun kembali mengingatkan kalau nanti semua orang yang mengenal dan menyayangi Peter tidak akan mengenalnya lagi. Peter pun tidak masalah dengan hal itu. Dr. Strange kemudian menyuruh Peter berpamitan dengan semua orang sebelum dia selesai merapalkan mantranya. Peter Tom kemudian berpamitan dengan kedua Spider-Man yang ada di sini. Meskipun pertemuan mereka bertiga sangat singkat, namun Peter Tom sangat berterima kasih karena kedua Spider-Man itu telah banyak membantunya. Peter Tom kemudian menghampiri MJ dan Ned. Dia memberitahu kalau Dr. Strange akan merapalkan mantra yang akan membuat semua orang lupa kepadanya. MJ dan Ned pun meminta Peter berjanji menemui mereka kembali untuk mengingatkan mereka tentang dirinya. Setelah mantra penghilang ingatan selesai dirapalkan, satu persatu manusia dari universe lain menghilang kembali ke universe mereka. Singkat cerita, mantra penghilang ingatan dari Dr. Strange berhasil. Kini semua orang di seluruh dunia tidak tahu identitas Spider-Man. Peter kemudian mendatangi tempat kerja MJ. Dia berniat menepati janjinya, yaitu mengingatkan MJ tentang dirinya. Di sini Peter juga bertemu dengan Ned. Ned dan MJ sama sekali tidak mengingatnya. Namun setelah beberapa saat memperhatikan, Peter mengurungkan niatnya memberitahu identitasnya karena dia pikir kedua temannya itu memiliki kehidupan yang lebih baik tanpa dirinya. Peter kemudian mengunjungi makam Bibi May. Di sana dia bertemu dengan Happy yang juga tidak mengenalnya lagi. Setelah menjadi mahasiswa di MIT, Peter menyewa sebuah apartemen. Peter menjahit kostum Spider-Man yang baru. Kali ini, dia kembali beraksi tanpa ada satu orang pun yang tahu identitasnya. Di dalam suatu bar, Eddie Brock yang tubuhnya menjadi inang Venom berencana menemui Spider-Man. Namun tiba-tiba dia menghilang kembali ke universe-nya. Ternyata, di atas meja bar, Venom meninggalkan simbiotnya yang masih hidup.